Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 27 Juli 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu, karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam banyak kesempatan Yesus selalu mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Walaupun demikian, para murid juga tidak memahaminya. Mereka pun bertanya, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus bahwa ia menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan sifat kerahasiaan kerajaan Allah. Tapi sekaligus dengan perumpamaan memudahkan mereka yang percaya padanya untuk menangkap dan mengerti pengajaran Yesus. Bagi orang yang membuka hati akan mengalami sukacita, tapi beda dengan orang yang tertutup hatinya, mereka akan terus hidup dalam kegelapan dunia. Itulah yang dialami oleh orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka tidak percaya pada Yesus sebagai utusan Allah. Oleh karena itu, apapun yang diajarkan Yesus, bahkan dengan menggunakan perumpamaan yang sederhana pun, mereka tidak memahami. Karena mereka dari awal sudah tidak menerima Yesus. Mereka tertutup hatinya untuk pewartaan Yesus. Pertanyaan untuk kita hari ini, apakah hati kita terbuka pada sabda Allah atau kita seperti kaum Farisi dan para ahli Taurat? Semua tergantung pada kita masing-masing. Kitalah yang tahu isi hati kita. Tapi bagi kita yang terbuka hati dan percaya pada Allah, kita akan mendapatkan sukacita dalam hidup. Kita akan memahami pengajaran Yesus. Tapi tidak dengan mereka yang tertutup hatinya. Maka saya ingin mengajak kita semua, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Bukalah mata hati kita untuk sabda kebenaran Tuhan. Sebab di sanalah kita akan menemukan sukacita, menemukan berkat yang luar biasa untuk kehidupan kita. Dikala kita membuka hati kita untuk sabda Tuhan, Tuhan akan menguasai hidup kita. Dan pada akhirnya kita akan menjadi berkat untuk sesama kita. Karena itu marilah kita membuka hati kita untuk sabda dan rancangan Tuhan untuk kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.